Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Saripah dalam media pembelajaran IPA kelas 7 semester 2. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Salam sehat selalu dan semangat. Pertemuan hari ini akan belajar tentang jaringan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan dalam memahami materi jaringan. Kompetensi dasar. Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi jaringan. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan macam-macam jaringan. Tingkat organisasi kehidupan dalam makhluk hidup dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang sel. Masih ingat dengan sel? Apa itu sel? Sel, betul, unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Hari ini kalian akan melanjutkan tingkat organisasi berikutnya, yaitu tentang jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Macam-macam jaringan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan meristem, jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah, misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Jaringan pengangkut, ada jaringan xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jaringan penyokong, sel-sel yang dindingnya menebal dan keras, misalnya kulit biji. Jaringan parenkim, jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya untuk menyimpan makanan. Pada daun, parenkimnya yaitu jaringan palisade dan bunga karang mengandung klorofil. Terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya, jaringan pada hewan. Ada beberapa macam jaringan pada hewan, diantaranya jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan penyokong atau penunjang. Jaringan epitel, jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Bentuknya pipih, kubus, silinder. Macam-macam jaringan epitel. Ada silindris bersilia, pipih berlapis, kubus selapis,
pipih selapis, silindris berlapis. Selanjutnya, jaringan otot. Jaringan otot ini tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Macam-macam jaringan otot: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos, cara kerjanya tak sadar dan lambat menanggapi rangsangan. Letaknya terdapat pada usus dan lambung. Otot lurik, cara kerjanya sadar dan cepat menanggapi rangsangan. Letaknya terletak pada rangka tubuh. Sedangkan otot jantung, cara kerjanya tak sadar dan terus-menerus, terletak pada jantung. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf. Bagian-bagian sel saraf terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, sel Schwann, selubung mielin, nodus Ranvier, dan sinapsis. Jaringan ikat. Jaringan ikat, jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Misalnya, ligamen dan tendon. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Ini adalah gambar tulang keras dan yang ini adalah gambar tulang rawan. Tulang keras contohnya terdapat pada tulang kering, tulang betis, dan tulang paha. Sedangkan tulang rawan terletak pada tulang hidung, telinga, dan trakea. Selanjutnya, kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Nomor 1, menjelaskan apa yang maksud dengan jaringan. Nomor 2, menyebutkan macam-macam jaringan pada tumbuhan. Nomor 3, menyebutkan macam-macam jaringan pada hewan. Nomor 4, menjelaskan fungsi jaringan epitel. Nomor 5, menjelaskan fungsi jaringan xilem dan floem. Hasilnya dikirim di web sekolah. Kalian kerjakan di buku portofolio. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Selamat berjumpa kembali di materi berikutnya, yaitu materi organ dan sistem organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.